Naga Sastra Sabu Inten, halaman 372 sampai 382. Dan bersamaan dengan itu pula, mereka menjadi cemas sebab sebagian dari mereka telah mengenal siapa Maiso Jenar. Bahkan Lowo Ijo, Wadas Gunung, Joko Soko, dan Simarudra telah mengetahui sampai di mana kekuatan Maiso Jenar. "Maiso Jenar," jawab Lembu Soro, "kau jangan mencoba-coba menakut-nakuti aku dengan permainanmu yang licik itu. Kau kira aku dapat kau paksa dengan caramu yang murahan ini?" Maiso Jenar tidak menjawab, tetapi keris di punggung Lembu Soro itu semakin menekan, sehingga ia terpaksa menahan nafas. Kawan-kawan Lembu Soro hanya dapat menyaksikan semuanya itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak berani berbuat sesuatu, sebab dengan demikian berarti riwayat Lembu Soro akan berakhir. Meskipun demikian, Lowo Ijo telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa Lembu Soro. "Tuan Ronggotojoyo yang perwira, aku telah mengenal dan merasakan betapa dahsyatnya ilmu Tuan yang dinamakan Sosro Birowo. Tetapi meskipun demikian, aku yakin kalau Tuan tak dapat mengalahkan kami semua ini sekaligus," katanya sambil tertawa dalam. "Lowo Ijo," jawab Maiso Jenar, "aku tidak merasa bahwa aku akan dapat mengalahkan kalian. Yang penting bagiku sekarang adalah Ki Ageng Lembu Soro memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari pertempuran. Setelah itu, aku tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi mudah-mudahan Ki Ageng Lembu Soro akan menjadi pelindungku yang baik." "Kau gila," bentak Lembu Soro. "Lepaskan aku dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan." "Itu adalah persoalan mudah," sahut Maiso Jenar, "tetapi perintahkan orang-orangmu menarik diri." Mendengar kata-kata itu, Lembu Soro menjadi semakin marah sampai dadanya serasa akan pecah. Apalagi ketika ujung keris itu serasa semakin menekan punggungnya. Akhirnya, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti permintaan Maiso Jenar. Ditatapnya satu persatu wajah-wajah yang kaku tegang di sekitarnya tanpa mendapatkan suatu kesan apapun juga. Kemudian berkatalah ia kepada salah seorang yang berkuda itu, "Berilah tanda untuk menarik pasukan." Orang yang diajaknya berbicara itu rupanya ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang berkeliling dan seolah-olah ia minta penjelasan dari setiap orang yang berada di situ. Tetapi setiap wajah yang ditatapnya hanyalah mengesankan kebimbangan dan ketegangan. Sampai akhirnya ia memandang wajah Joko Soko. Hanya wajah inilah yang berkesan lain. Maiso Jenar yang pada saat itu juga memandang Joko Soko melihat suatu perasaan aneh. Apalagi ketika kemudian ia berkata kepada orang yang memandangnya untuk mendapat penjelasan itu, "Jenawi, tak usah kau beri tanda untuk menarik pasukan," katanya. Semuanya yang mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas itu menjadi terkejut. Lebih-lebih Lembu Soro sendiri, sampai ia membentak kepada Joko Soko, "Apa maksudmu?" Tampaklah senyum menghias bibir Joko Soko, sedang matanya yang redup itu memandang Lembu Soro dengan sinar yang aneh. Pandangan yang demikianlah yang pernah menarik perhatian Maiso Jenar dalam suatu perjalanan menyeberang hutan Tambak Baya. Meskipun wajah Joko Soko itu cukup tampan dan bersih, namun wajah yang demikian bagi Maiso Jenar tidaklah lebih atau kurang daripada wajah iblis yang paling berbahaya. Mereka menjadi bertambah terkejut lagi ketika mereka mendengar jawaban Joko Soko atas pertanyaan Lembu Soro. "Maksudku Ki Ageng, tak usah laskar Ki Ageng itu ditarik, biarlah mereka membinasakan pasukan Demak itu." Dengan demikian bukankah benar kata Ronggotojoyo atau Maiso Jenar itu, bahwa Ki Ageng Gajah Soro tak akan mendapat tempat lagi di dunia ini, sebab selalu akan diburu oleh alat-alat negara. Syukur kalau segera ia dapat tertangkap dan dihukum mati. "Aku tidak berkata tentang Kakang Gajah Soro," potong Lembu Soro, "tetapi tentang aku sendiri." Kembali Joko Soko tersenyum. "Kalau kau juga mati karena Maiso Jenar adalah baik sekali bagi kami. Dengan demikian saingan kami telah berkurang satu orang lagi," katanya. "Tutup mulutmu," bentak Lembu Soro sambil menggigil karena marah yang tak tertahankan lagi. "Kalau aku dapat lepas dari tangan pengecut ini, aku ingin meremas mulutmu itu, Joko Soko," sambungnya lagi. Kembali terdengar Joko Soko berkata di sela-sela senyumnya, "Jangan marah Ki Ageng, dan jangan menyesal atas nasib jelek yang kau alami." Tubuh Lembu Soro menjadi semakin menggigil, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa oleh tekanan keris Maiso Jenar.
Sedang kawan-kawannya yang lain pun tidak kalah terkejutnya mendengar kata-kata Joko Soko itu. Sampai terdengar Uling Kuning yang kasar berkata, "Tidakkah kau dapat diam, ular laut gila?" Mendengar kata-kata Uling Kuning itu, malahan Joko Soko tertawa lembut. "Jangan berpura-pura, Uling Kuning," katanya. "Atau akukah yang harus menutup mulutmu?" Potong Uling Kuning. Joko Soko agaknya tidak senang mendengar kata-kata Uling Kuning yang kasar itu, sehingga ia memutar kudanya menghadap Uling Kuning. "Cobalah kalau kau mau," katanya. Uling Kuning ternyata betul-betul orang yang kasar dan terburu nafsu. Hampir saja ia mendera kudanya menyerang Joko Soko kalau saja kakaknya Uling Putih tidak mencegahnya. "Kenapa kau perlu mendengarkan omongan orang gila itu?" kata Uling Putih. Terdengarlah Lowo Ijo menyambung, "Alangkah beraninya kalian. Tetapi apa yang dapat kalian perbuat atas orang itu? Orang yang sudah jelas menghalangi usaha kami." Sejenak kemudian mereka semuanya saling berdiam diri. Otak mereka bekerja keras untuk dapat mencapai suatu penyelesaian tanpa merugikan diri sendiri. Tetapi kesepian yang tegang itu kemudian tersobek oleh suara Maiso Jenar yang lantang. "Aku tidak peduli apakah kalian ini sebenarnya sedang bersekutu atau sedang bersaing. Tetapi sekali lagi aku minta, tariklah pasukan penyerang itu." Maiso Jenar mengakhiri kata-katanya sambil menekankan kerisnya lebih keras lagi. Terdengar Ki Ageng Lembu Soro berdesis perlahan. Kemudian katanya, "Kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu atas tanah ini serta segala isinya tanpa aku. Karena itu, jangan halangi Jenawi memberi tanda untuk menarik pasukan." Semua mata kemudian tertuju kepada Joko Soko yang masih dalam keadaan siaga untuk menghadapi Uling Kuning. Tetapi sesaat kemudian tampaklah kembali sebuah senyuman di bibirnya, senyum iblisnya. "Rupa-rupanya kalian lebih senang berpura-pura, meskipun kalian sudah tahu akhir dari peristiwa ini. Baik mengenai tanah perdikan Banyu Biru maupun mengenai Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten. Apakah kalian kira bahwa pertemuan akhir tahun itu nanti akan dapat memberi kepuasan kita semuanya? Itu adalah omong kosong yang besar. Kalian tahu pasti bahwa Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabu Inten itu akan menuntut kematian demi kematian, sampai akhirnya ia jatuh di tangan orang yang terkuat di antara kita. Bahkan guru-guru kita atau pendekar-pendekar angkatan tua itu. Meskipun demikian, aku akan tetap hadir di pertemuan akhir tahun yang sebenarnya tidak berarti apa-apa itu. Nah, sekarang aku tidak mempunyai urusan lagi di sini. Aku akan pergi saja dan pulang ke Nusa Kambangan." Setelah berkata demikian, segera ia memutar kudanya dan menderanya. Kuda itu segera meloncat dan berlari seperti gila, diikuti oleh 2 orang berkuda yang berlari menyusulnya. Kedua orang itu pasti pembantu-pembantu kepercayaannya. Sejenak kemudian orang yang bernama Jenawi itu bergerak maju. Sekali lagi ia masih memandangi setiap wajah yang ada di situ. Sesudah tidak ada kesan-kesan lain, maka segera ia mengambil sebuah bundaran logam yang mengkilap. Dengan bermain-main sinar matahari yang memantul dari logam itu, ia sebenarnya sedang memberikan aba-aba ke arah bukit di seberang tempat pertempuran itu. Ternyata tanda-tanda yang dikirim lewat logam yang mengkilap itu dapat sampai ke alamatnya. Dan karena itulah kemudian dari balik gerumbul-gerumbul di lereng sebelah terdengar suara sangkakala mengumandang dengan nyaringnya. Itulah aba-aba kepada para laskar Lembu Soro yang bergabung dengan laskar-laskar para tokoh hitam untuk mengundurkan diri. Tetapi yang terbanyak dari laskar penyerang itu adalah laskar Lembu Soro, sebab dialah yang merasa paling berkepentingan dengan tanah perdikan Banyu Biru. Sebentar kemudian, segera tampaklah perubahan pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya di lembah. Pasukan gabungan yang menyerang pasukan Demak itu segera berpencaran dan mengundurkan diri cerai-berai. Sebab sebenarnya mereka merasakan betapa dahsyatnya bertempur melawan pasukan-pasukan Wiratamtama, Wirajalapati, Naramanggala, Manggala Seraya, dan lebih-lebih kesatuan Manggalapati yang mengawal Sang Saka Gula Kelapa. Karena itu ketika mereka mendengar tanda untuk mengundurkan diri, maka dengan tidak perlu diulang lagi, mereka telah saling berebut dahulu meloncat menjauhi prajurit-prajurit Demak yang bertempur dengan semangat yang tinggi sebagai pengemban kewajibannya, melindungi ketentraman negara. Sekali lagi, bulu tengkuk Maiso Jenar rasa-rasanya tegak berdiri ketika dilihatnya bendera-bendera Tunggul Dahana
Surapati, Garudarekta, dan Tunggul Mega tetap berkibar dengan megahnya, memagari sang gula kelapa. Pasukan Demak yang menyaksikan penyerang-penyerangnya berlari cerai-berai ternyata sama sekali tidak berusaha untuk mengejar atau menghancurkan dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi ketika pertempuran itu telah reda, segera pasukan Demak itu mengubah gelarnya menjadi Gedong Minep lagi. Dan dalam gelar ini, mereka akan melanjutkan perjalanan kembali ke Demak. Beberapa orang dari prajurit Demak itu segera merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Malahan ada beberapa di antaranya yang gugur untuk dibawa bersama-sama dengan mereka. Melihat kenyataan itu, meskipun korban dari kedua belah pihak itu sama sekali tak seimbang, tetapi terlukanya seorang saja dari prajurit Demak telah dapat menjadi sebab murkanya Sultan Demak. Dan pasti Gajah Soro yang menjadi tempat untuk menumpahkan segala kemurkaan itu. Mengenangkan hal itu, jantung Maiso Jenar berdenyut semakin cepat. Dan karena kenangannya yang melambung itu pula lah, maka ia menjadi lengah. Sebenarnya Lembu Soro bukan pula orang yang dapat diremehkan. Bagaimanapun, ia adalah putra Ki Ageng Soradipayana, seperti juga Gajah Soro. Karena itu ia pun cukup mempunyai kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan. Ketika tekanan ujung keris Maiso Jenar tiba-tiba mengendor, tahulah Lembu Soro bahwa perhatian Maiso Jenar hampir seluruhnya tertuju kepada pasukan-pasukan di lembah. Entahlah, ia sedang menekuri kekalahan pasukan gabungan itu, atau sedang berbangga hati karena pasukan Demak masih tampak segar bugar, atau ia sedang mengenangkan nasib Gajah Soro. Tetapi, suatu kenyataan bahwa Maiso Jenar telah meninggalkan sikap hati-hati. Karena itu Lembu Soro ingin mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pada saat itu, pada saat Maiso Jenar sedang hanyut dalam arus kenangannya yang mengawang, tiba-tiba Lembu Soro yang mempunyai kekuatan besar sekali itu menjatuhkan dirinya setelah dengan cepat sekali ia merenggut lengan Maiso Jenar yang melingkar di lehernya. Demikian ia berguling di tanah, demikian kakinya menyambar perut Maiso Jenar yang agak kurang bersiaga. Demikian keras tendangan Lembu Soro juga karena Maiso Jenar sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi, maka segera ia terdorong ke belakang beberapa langkah. Hanya karena keuletan serta pengalamannya maka ia tidak sampai jatuh terlentang. Meskipun mendadak perut Maiso Jenar terasa mual dan sakit, namun ia segera dapat menguasai keseimbangannya kembali. Meskipun demikian hatinya terguncang karena terkejut. Juga orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut pula, tetapi cepat mereka dapat menanggapi keadaan. Karena itu, ketika mereka melihat Maiso Jenar surut beberapa langkah, serta segera dapat menguasai dirinya kembali, mereka tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Lebih-lebih Lowo Ijo yang tahu pasti sampai di mana kedahsyatan tangan Maiso Jenar. Maka sebelum Maiso Jenar dapat menguasai diri sepenuhnya, Lowo Ijo mendera kudanya, langsung menyerang Maiso Jenar dengan tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebilah pisau belati panjang yang putih mengkilap. Tetapi ia menjadi gugup ketika dilihatnya. Dalam sekejap Maiso Jenar telah berdiri dengan marahnya. Di atas satu kakinya, tangan kirinya menyilang dada sedang tangan kanannya terangkat tinggi-tinggi. Lowo Ijo telah mengenal unsur gerak Maiso Jenar yang demikian itu. Maka ketika ia telah hampir sampai di hadapan Maiso Jenar, dengan kebingungan dan tanpa perhitungan ia meloncat dari kudanya. Meskipun gerakannya itu sama sekali tak dihitungkan dengan seksama, namun ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Sebab pada saat itu, benar-benar karena marah yang tak tertahankan, Maiso Jenar telah memutuskan untuk melawan orang-orang itu dengan Sosro Birowo yang menjadi andalannya. Tetapi pada saat ia mengayunkan ilmunya, Lowo Ijo dengan gugup telah menjatuhkan dirinya, sehingga tangannya tidak berhasil menghancurkan dada Lowo Ijo. Tetapi pukulan Maiso Jenar itu telah mengenai punggung kuda Lowo Ijo, yang kemudian dengan dahsyatnya kuda itu memekik tinggi. Tetapi sekejap kemudian seperti batu saja jatuh terguling tak bernafas lagi. Tulang belakang kuda itu patah serta beberapa tulang iganya remuk. Melihat kenyataan pukulan Maiso Jenar, semua yang menyaksikan terguncang hatinya. Namun tidak ada pilihan lain dari mereka itu, kecuali melawan bersama-sama. Maka dengan menggeram dahsyat, si Marodra segera menyerang dengan tombak pusakanya, dan bersamaan dengan itu sepasang uling rawa pening pun telah mengayunkan cambuknya.
Cepat Maesho Jenar meloncat mundur untuk menghindari tombak Simarodra yang menyambar dengan dahsyatnya. Dan pada saat itu pula Lembu Soro telah mencabut pedangnya yang berukuran luar biasa besarnya. Tetapi meskipun ia masih belum berani mendekat, baru ketika Lowo Ijo telah bersiaga pula, mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh sakti itu, Maesho Jenar merasa bahwa tenaganya tidak akan mencukupi. Tetapi apapun yang terjadi, pantang ia menghindari. Karena itu, segera ia menghimpun segenap kekuatan yang ada padanya untuk dapat memberikan perlawanan yang sebesar-besarnya. Dengan ayunan yang deras sekali, Lembu Soro mengarahkan pedangnya ke leher Maesho Jenar. Dan bersamaan dengan itu pula, Lowo Ijo menusuk ke arah lambung untuk menangkap gerakan Maesho Jenar apabila ia menghindari sambaran pedang Lembu Soro dengan merendahkan diri. Tetapi ternyata Maesho Jenar sama sekali tidak menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan loncatan yang keras, ia menerkam Lowo Ijo. Gerakan ini sangat mengejutkan, sehingga dengan cepat ia menarik pisaunya dan segera pisau itu dipergunakannya untuk melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan yang berputar. Tetapi Maesho Jenar pun segera mengurungkan serangannya. Sementara itu, pedang Lembu Soro yang berat telah berdesing di belakang punggungnya. Cepat ia memutar tubuhnya dan dengan dahsyatnya tangan Maesho Jenar menyusul arah gerakan pedang itu. Dengan sisi telapak tangannya yang berlandaskan ilmunya Sosrobirowo. Ternyata akibatnya adalah hebat sekali. Pedang Lembu Soro adalah bukan pedang sewajarnya, tetapi adalah pedang yang dibuat khusus untuknya dengan ukuran yang tidak lazim serta dari baja pilihan. Tetapi demikian sisi telapak tangan Maesho Jenar menyentuh punggung pedang itu, terdengarlah gemeretak pedang itu patah dan disusul dengan keluhan tertahan. Terasa betapa nyerinya tangan Lembu Soro sampai pangkal pedang itu terlempar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kedahsyatan ilmu Sosrobirowo itu mampu mematahkan pedangnya. Ketika ia melihat kuda Lowo Ijo jatuh dan mati, ia masih belum begitu kagum, meskipun hal itu telah mengejutkannya pula. Apalagi ia tidak segera dapat menyaksikan bahwa pukulan Maesho Jenar itu telah meremukkan tulang-tulang iga kuda itu. Karena terkejut, heran dan kagum campur aduk. Juga pada saat itu ia teringat cerita ayahnya tentang beberapa orang sahabatnya, di antaranya adalah Ki Ageng Pengging Sepuh yang terkenal dengan ilmu Sosrobirowo. Lembu Soro menjadi seperti terpaku di tempatnya. Kesempatan itulah yang akan dipergunakan oleh Maesho Jenar. Ia sudah tidak dapat memaafkan lagi kesalahan Lembu Soro yang sudah sampai hati mengkhianati kakaknya. Maka segera ia bersiaga dan bersiap meloncat ke arah Lembu Soro dengan pukulan mautnya. Tetapi keadaan segera berubah dan berselisih dengan rencananya. Maesho Jenar pernah melawan Wadas Gunung bersama dengan kira-kira 20 orang sekaligus. Dan dengan suatu keyakinan yang penuh, ia akan dapat mengalahkan mereka. Sekarang, ia berhadapan tidak lebih dari 8 atau 9 orang. Tetapi, mereka bukanlah Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemara Aking, Bagolan, dan sebagainya. Mereka yang dihadapi sekarang adalah Lowo Ijo, suami istri Simarodra, sepasang uling, dan Lembu Soro. Karena itu keadaannya akan sangat jauh berbeda. Pada saat itu, pada saat ia telah mengambil suatu kepastian akan dapat membalaskan sakit hati Gajah Soro, mendadak ketika ia hampir meloncat, menyerbulah kuda suami istri Simarodra seperti gila menerjangnya. Dan bersamaan dengan itu pula, meluncurlah 2 buah sinar putih dari tangan Lowo Ijo dan Wadas Gunung. Meskipun mereka tidak pernah bertempur berpasangan, tetapi karena ilmu mereka cukup tinggi, mereka dengan mudahnya saling menyesuaikan diri dan saling mengisi. Demikianlah, Simarodra dan sebagainya telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan Lembu Soro. Mengalami serangan-serangan yang hampir bersamaan itu, Maesho Jenar terpaksa mengurungkan serangannya. Dengan merendahkan diri dan memutar tubuhnya sekaligus, ia berhasil menghindari serangan 2 pisau Lowo Ijo dan Wadas Gunung. Tetapi pada saat itu, kuda suami istri Simarodra telah demikian dekatnya. Untuk menghindari diri dari injakan kaki kedua ekor kuda itu, Maesho Jenar terpaksa berguling-guling beberapa kali. Dengan gerakannya itu, Maesho Jenar berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi serangan berikutnya telah mendatanginya pula. Dengan cara yang sama dengan Simarodra, uling dari Rawa Pening menyerang berpasangan pula.
Serangan itu tidak kurang hebatnya, ditambah lagi dengan sepasang cambuk yang berdesing-desing di udara. Agar tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda itu, Maeso Jenar melenting jauh dan berusaha untuk tegak di atas kedua kakinya. Tetapi malang bagi Maeso Jenar, ternyata ia terlalu jauh meloncat, sehingga ketika ia tegak berdiri, ia telah berada tepat di tepi jurang. Dan celakanya, tanah tempat ia berpijak itu runtuh. Seperti terseret, Maeso Jenar dengan cepatnya meluncur ke dalam jurang yang sangat dalam. Peristiwa itu sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Karena itu, mereka yang menyaksikan jadi terperanjat. Serentak mereka berlarian ke tepi jurang itu untuk melihat Maeso Jenar tergulung ke bawah, dan sebentar kemudian hilang ditelan semak-semak dan batang-batang ilalang yang tumbuh di tepi-tepi jurang itu. Maeso Jenar sendiri merasa seolah-olah telah terhisap oleh suatu kekuatan raksasa sehingga tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Sesaat setelah ia terguling, masih dilihatnya semua benda bergerak dengan cepatnya ke atas, seolah-olah hendak terbang ke arah matahari yang dengan megahnya mengapung di langit. Tetapi sesaat kemudian terasalah dirinya membentur sesuatu yang sangat keras sehingga seolah-olah Maeso Jenar terputar melintang dengan kepala ke bawah. Sesaat kemudian ia menjadi sangat pening. Pemandangannya semakin kabur dan kabur. Akhirnya ia tidak tahu lagi apakah yang terjadi seterusnya. Lawan-lawan Maeso Jenar yang berada di atas jurang itu, setelah debar jantung mereka tenang kembali, menjalarlah perasaan lega di dalam dada mereka. Sebab apabila mereka terpaksa bertempur, meskipun mereka bekerja sama, pasti akan jatuh korban di antara mereka, sebelum mereka dapat bersama-sama membinasakan Maeso Jenar. Meskipun demikian, mereka merasa betapa panas hati mereka, karena dengan tindakannya yang luar biasa itu, Maeso Jenar telah menggagalkan maksud mereka untuk menghancurkan tentara Demak, atau setidak-tidaknya membuat tentara itu lumpuh. Sehingga dengan demikian, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Gajah Soro pasti sangat berat. Tetapi dengan serangan yang tak begitu berarti itu, masih ada kemungkinan bagi Gajah Soro untuk mengelakkan diri, atau malahan di antara para prajurit Demak itu dapat memberikan keterangan bahwa serangan itu bukan dari Laskar Banyu Biru. Tetapi bagaimanapun, usaha mereka ada juga hasilnya, meskipun hanya sedikit. Yang pasti adalah bahwa Gajah Soro untuk beberapa saat tidak berada di Banyu Biru. Keadaan ini pasti akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan disusun kemudian. Karena itu, ketika sudah tidak ada lagi yang akan mereka lakukan, serta mereka telah yakin bahwa Maeso Jenar tidak mungkin menyelamatkan diri dalam keadaan yang demikian, maka segera mereka meninggalkan tempat itu. Selanjutnya mereka menuju ke tempat yang telah mereka tentukan sebagai tempat berkumpul bagi segenap laskar gabungan. Namun bagaimanapun, kata-kata ular laut dari Nusa Kambangan, Joko Soko sebagai seorang pemimpin bajak laut yang sangat ditakuti, membekas pula di dalam otak mereka. Kiai Nagasastra dan Kiai Sabu Inten pasti akan menuntut kematian demi kematian, sampai kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang yang terkuat. Dan wajarlah apabila orang yang terkuat itu kemudian dapat merajai golongannya. Demikianlah, hampir sepanjang jalan tak seorang pun dari mereka yang mengucapkan kata-kata. Mereka sedang sibuk menaksir-naksir diri, menaksir-naksir kekuatan gerombolan masing-masing, serta orang-orang mereka yang dapat mereka percaya. Sebab, akhirnya dalam tata pergaulan yang tak terikat oleh hukum itu, kekuatan jasmanilah yang akan dapat menentukan siapa yang berkuasa. Sementara itu, Laskar Banyu Biru yang menarik diri kembali telah sampai di alun-alun Banyu Biru. Wanamerta, Panjawi, Aryo Saloka dan beberapa pimpinan laskar yang lain segera menghadap Nyai Ageng Gajah Soro dan menceritakan apa yang telah terjadi. Nyai Ageng mendengarkan cerita itu dengan berdiam dan menundukkan kepala. Tetapi kemudian nampaklah butiran-butiran air mata setetes demi setetes jatuh di pangkuannya. Sebenarnya ia adalah seorang wanita yang tabah, yang sadar akan kedudukan suaminya sebagai seorang kepala daerah pertigan yang sekaligus menjadi panglima laskarnya. Namun mengalami peristiwa kali ini, Nyai Ageng Gajah Soro tidak dapat menahan air matanya. Bahkan kemudian didekapnya Aryo Saloka.
anak laki-laki satu-satunya, dan kemudian kepala anak itu ditekankan ke dadanya seakan-akan tak ingin melepaskannya lagi. Maka setelah cukup mereka memberikan laporan mereka, Wanamerta dan kawan-kawannya segera mohon diri untuk memberikan beberapa keterangan kepada Laskar Banyu Biru yang masih berkumpul di alun-alun, dan yang kemudian akan dibubarkan. Tetapi dalam keadaan ini, Wanamerta sadar bahwa Banyu Biru harus tetap mempertinggi kewaspadaan, dan bahkan Wanamerta telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan yang lebih seksama dengan mengadakan latihan-latihan keprajuritan. Sementara itu, matahari tetap beredar dalam garis perjalanannya. Angin pegunungan yang sejuk bertiup semakin sore semakin kencang, menggoyang pepohonan dan merontokkan daun-daun kuning yang telah tidak dapat berpegangan lebih erat lagi. Pada saat itu, ketika Arya sedang duduk bertopang dagu di atas tangga pendapa rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor kuda abu-abu lengkap dengan pelananya, tetapi tanpa penunggangnya. Kuda itu berjalan perlahan-lahan memasuki halaman. Arya kenal betul bahwa kuda itu adalah kuda yang dipergunakan oleh Maesho Jenar. Karena itu ia segera berlari ke pintu gerbang untuk menengok apakah Maesho Jenar masih berada di luar halaman. Tetapi di luar gerbang itu sama sekali tak ada seorang pun kecuali 2 orang laskar yang sedang berkawal. "Kau lihat kuda ini, Kakang?" tanya Arya kepada salah seorang. "Ya, aku melihat," jawab orang itu. "Tanpa penunggang?" tanya Arya lagi, menegaskan. "Ya," jawab orang itu pula. "Kuda itu datang tanpa penunggangnya." Segera Arya menjadi sangat cemas. Apakah yang telah terjadi dengan Maesho Jenar? Segera ia meloncat ke atas punggung kuda itu dan dilarikan ke arah timur untuk melihat barangkali Maesho Jenar langsung pergi ke mata air tempat ia biasa mandi. Tetapi hatinya menjadi kecewa ketika di sana pun ia tidak melihat orang yang dicarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, segera Arya kembali ke pendapa. Setelah itu ia meloncat turun, langsung berlari ke peringgitan, di mana Wanamerta yang belum sampai hati meninggalkan rumah itu sedang tidur untuk melepaskan lelah. "Eyang Wanamerta," teriak Arya. "Lihatlah ke halaman." Wanamerta terkejut mendengar Arya berteriak. Segera ia meloncat ke halaman dan apa yang dilihatnya adalah seekor kuda abu-abu tanpa penunggang. Wanamerta pun kenal kuda itu, maka ia pun menjadi terkejut dan kemudian cemas. "Apakah kuda ini datang tanpa penunggangnya?" "Iya, Eyang," jawab Arya. "Kuda itu datang tanpa penunggang." "Di manakah anak Maesho Jenar?" gerutu Wanamerta seolah-olah kepada diri sendiri. "Aku telah mencarinya ke bilik tempat biasa Paman Maesho Jenar mandi dan tidur di bawah beringin di lereng sebelah. Tetapi di sana Paman tidak ada," sahut Arya. Wajah Wanamerta tampak berkerut-kerut. Ia agaknya sedang berpikir dan kecemasan. Sesaat kemudian dipanggilnya pengawal gerbang. "Panggil Adipandan Kuning, Sawung Rana, Bantaran, serta Penjawi. Suruhlah mereka membawa anak buah masing-masing 10 orang. Kami akan mencari anak Mas Maesho Jenar. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan anak Mas itu," perintahnya. Yang disuruhnya segera melangkah pergi dengan tergesa-gesa ke kandang kuda, di mana kudanya ditambatkan. Dan sebentar kemudian, orang itu telah meluncur di atas punggung kudanya seperti dilemparkan. Sebentar kemudian, orang-orang yang dipanggil itu telah lengkap berkumpul di pendapa. Mereka mendengar keterangan singkat dari Wanamerta bahwa kuda abu-abu yang dipergunakan Maesho Jenar telah kembali tanpa penunggangnya. Karena itu dicemaskan kalau Maesho Jenar telah menemui suatu kecelakaan. Padahal hadirnya Maesho Jenar di Banyu Biru pada saat itu, pada saat Ki Ageng Gajah Soro tidak ada, sangat diperlukan untuk melindungi tanah perdikan yang sedang kehilangan pemimpinnya, serta terancam bahaya dari segala penjuru. Setelah mengadakan pembicaraan sebentar, maka dibagilah pekerjaan mereka. Bantaran dan anak buahnya tetap berada di halaman itu. Sawung Rana menjadi penghubung di antara halaman itu dengan rombongan pencari yang terdiri dari Wanamerta sendiri, Pandan Kuning, Panjawi, dan anak buahnya. Mereka masing-masing telah menyiapkan alat-alat untuk mengirimkan tanda-tanda bahaya apabila setiap saat diperlukan. Sementara itu, para penjaga pun telah diperintahkan untuk memukul tanda supaya setiap laskar Banyu Biru tetap dalam keadaan siap. Ketika segala sesuatunya telah siap, maka segera rombongan itu berangkat. Disusul dengan rombongan Sawung Rana dengan arah yang sama.
tetapi dengan kecepatan yang lebih kecil. Mereka pertama-tama menuju ke tempat mereka melihat Maesho Jenar yang terakhir kalinya, yaitu pada saat pasukan Banyu Biru akan ditarik kembali dari daerah pertempuran. Sampai di tempat itu segera beberapa orang berusaha untuk mendapatkan jejak kaki kuda. Dan ketika jejak itu diketemukan, maka mereka mencoba untuk mengikuti dengan harapan dapat memecahkan teka-teki hilangnya Maesho Jenar. Mudah-mudahan kuda itu hanya nakal saja, sehingga penunggangnya ditinggalnya lari. Desis Wanamerta perlahan. Tetapi nyata bahwa di balik kata-katanya itu tersembunyi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat. Dengan tekunnya mereka mencoba untuk mengikuti terus jejak seekor kuda yang mereka sangka adalah kuda yang dipakai oleh Maesho Jenar. Sebab arah kuda ini berbeda dengan arah kuda-kuda yang lain dari Laskar Banyu Biru. Kalau jejak kuda yang lain berjalan ke arah barat, maka jejak yang seekor berjalan ke timur. Mereka menemukan jejak ini berhenti di sebuah tempat yang agak tinggi, dan yang kemudian melingkar menuju ke sebuah bukit di sebelah lembah. Tetapi mereka akhirnya menemukan jejak itu terputus. Dan tahulah mereka bahwa kuda itu telah ditambatkan di sebatang pohon. Dari tempat itu, disebarlah beberapa orang untuk menyelidiki beberapa tempat dengan suatu harapan bahwa mereka akan menjumpai Maesho Jenar sedang mencari kudanya. Bersambung ke halaman 383.